Kita panggil dulu Bang Haji. Assalamualaikum. Aku mau bicara soal musik. Tentu saja bagi penggemar musik. Bang Haji Roma. Bukan. Oh. Ini Bu Haji. Siap Bapak. Bapak, tadi kan saya dengar-dengar dari Kolonel Anang ini, Bapak itu ngefans sama Bang Haji Roma Irama. Zamannya itu. Zamannya ya Pak. Zaman. Sewaktu Bapak menjabat menjadi Danyon, setiap mengambil pengarahan, kenapa selalu membawa pesan-pesan dari lagunya Bang Haji Bapak? Saat itu prajurit itu kan banyak merebak di mana-mana, yang mabuk, yang kurang tidur, yang juga banyak yang miras. Makanya saya biar anggota itu tercerna di benaknya dan dia merasa malu, sehingga kita kaitkanlah dengan lagu-lagu Rhoma Irama. Salah satu contoh misalkan anggota yang judi, selalu saya kasih aba-aba. Dulu kan nggak ada yel-yel, jadi yel-yelnya saya selalu judi, anggota langsung net gitu dia. Gitu. Jadi judi teret. jadi ada itu, sehingga kalau anggota yang ada yang judi apa itu merasa malu dia. Ada yang sering ngeluyur, bergadangan gitu. Aduh, ngelihat begadang gitu, udah saya sampaikan, begadang jangan bergadang kalau tidak ada artinya. Udah, anggota udah tahu itu. Mood yang ngantuk-ngantuk, yang komandan itu langsung jadi bangun lagi gitu. Jadi begitu kalau beliau ngambil jam komandan langsung gini. Siapa ini yang kemarin mabuk-mabuk nih, kan gitu. Kan udah saya bilang, dilarang mabuk. Bang Haji aja udah bilang, Bang Haji. Ada yang tahu lagunya, Bang Haji? Miras Santika. Nah, langsung anggota, Miras. Ya. Langsung akhirnya terakhir komandan itu tadi, Miras Santika. Kita No way. No way. Ya, gitu. Jadi antara kita takut-takut juga mau, waduh ini ada yang pelanggaran juga, tapi jam komandan tuh berarti mau ada hiburan ini dari komandan nih, tapi artisnya komandan. Ya dulu sebetulnya nyanyi itu kan bagian dari komunikasi lah dengan prajurit, sehingga kalau kita dengan menghibur itu bagian daripada refreshing. Ya sudahlah dengan prajurit sama-sama. Karena kenapa ya? Saya pada saat itu dengan prajurit itu bagaimana kita bisa menyatu, bagaimana kita bisa dekat dengan prajurit. Prajurit itu kalau kita dekat, kita mendapatkan informasi, kita juga lebih dekat karena kita anggap itu adalah sebagai anak kita ya. Sehingga kalau ada anggota yang melanggar dan sebagainya itu kita ikut prihatin sebetulnya. Sebenarnya ya, Danyon ini waktu itu waduh, galak bener tuh sebenarnya. Kalau pas lagi ngambil apel ya, Kalau pas lagi jam komandan sih lucu, tapi giliran pas ngambil apel, waduh, ampun tuh. Jadi memang ya seorang pemimpin tuh harus bisa menempatkan kapan saya harus bersendaguro, kapan saya harus santai dengan prajurit. Pada saat kita memang pada saat apel itu ya dinas, kita harus tunjukkan. Ada itu kejadian tuh kalau nggak salah tuh. Oh iya. Si Adik komandan, si Adik. Gimana coba komandan? Jadi Adik kemarin juga cerita juga komandan. Nah, gimana coba? Jadi pada saat ngambil apel, dia kan bagian kom, menyiapkanlah mic dia, menyiapkan mic. Pada saat saya mau ambil, kok saya coba-coba tuh nggak nyala-nyala, sampai itu 3 kali tetap nggak nyala. Iya. Orangnya colokin ya nyala. Hanya saya panggil sini, ke orang kom, kau angkat itu mic, kau angkat itu speaker, keliling lapangan. Iya, dipanggul. Aplinya. Itu komandan, itu walaupun dia orang stroke tuh kan, mohon maaf komandan, biasanya kan dia lupa dengan itu. Tapi itu yang paling diingat itu komandan. Tapi memang waktu itu pas kalau nggak salah ya, pas Pak Dedi waktu beliau jadi Danyon masuk pertama itu ya tantangannya cukup berat komandan. Wah, berat. Gimana komandan waktu itu? Jadi pertama masuk itu memang merebak, saat itu satuan-satuan prajurit itu banyak yang berkelahi di luar. Jadi
Armet 10 kan posisinya di situ dekat dengan resimen Brimob. Dekat dengan Yon Kes, Dishub, Yon Bekang, semua lah. Di samping juga battle untuk penyangga ibu kota saat itu. Kita ada yang kena jaga itu, jaga di resimen, jaga di divisi, jaga juga di Makostrat. Sampai waktu itu ada jaga di Mabes TNI. Bolak-balik Cibenda, bolak-balik ke Batu Raja, bolak-balik ke mana itu? Ke Lumajang. Lumajang. Udahlah pokoknya latihan dan latihan, jaga dan jaga, stres anggota. Jadi memang ya pada saat itu gimana kita membawa prajurit berkelahi ribut antara Brimob dengan Yon Bekang. Kita kumpulkan anggota, kita bawa anggota. Bagaimana itu suasana di batalion saat itu? Semua dari divisi, dari Kostrat, wah sedikit mencekam. Tapi saya tidak mau untuk anggota itu sampai tegang, stres. Ya udah, paling kita nyanyikan darah muda, darah yang para remaja. Asik. Yang selalu merasa merasa gagah, kan gitu kan. gimana? Tak pernah mau mengalah. Gitu tuh. Masa muda, masa yang berapi-api. Mau menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Makanya saya sering lah itu menggunakan ya Bang Roma sambil menghibur. Tetap tapi saya harus prajurit harus still. Tampilan dia harus dia gagah. Dan kenapa saya harus tampil gagah prajurit? Kalau dia keluar, masyarakat tuh melihat dia terlihat memang fresh. Jangan prajurit kuyup, lemas gitu kan, ngantuan. Wah, itu memalukan itu. Itu yang selalu saya fresh, harus gagah, harus ini.